semua, selamat siang juga buat Pak Penidas. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan rancangan analisis dan desain sistem informasi PT Takaki Sari Multi Utama yang terdiri dari kelompok Erlinda Setiabudi dengan NIM 68 2020 010 dan Neonatal Mas Parera dengan NIM 68 2020 040. Profil perusahaan PT Takaki Sari Multi Utama. Nama perusahaan PT Takaki Sari Multi Utama. Tahun berdiri PT Takaki Sari Multi Utama yaitu Mei 2003. Alamat kantor pusat PT Takaki Sari Multi Utama yaitu terdapat pada Jalan Industri 4 Blok AF 9-10 Kawasan Industri Jatake, Tangerang 15710, Banten, Indonesia. Bidang usaha yaitu perusahaan PT Takaki Sari Multi Utama merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang produksi plastik injeksi untuk otomotif serta kendaraan roda 2 dan roda 4. Struktur organisasi PT Takaki Sari Multi Utama yaitu yang pertama ada direktur, yang kedua ada manajer painting, yang ketiga ada seksi head painting, yang keempat ada painting. Di bawah painting terdapat 5 leader. Di bawah leader tersebut terdapat masonry, robot, final, touch up, dan spare part. Di bawah masonry terdapat checker dan masking. Di bawah robot terdapat lap IPA dan washing. Di bawah final terdapat checker dan polish. Di bawah touch up terdapat aftertouch dan polish. Di bawah spare part terdapat selling dan packing. Di bawah checker dan masking terdapat lap tagrak. Di bawah checker dan polish terdapat open masking. Di bawah aftertouch dan polish terdapat open masking. Di bawah lap tagrak dan open masking terdapat 5 karyawan. Jobdesk organisasi PT Takaki Sari Multi Utama. Yang pertama ada direktur. Direktur adalah pemimpin tertinggi sebuah perusahaan yang memimpin beberapa manajer di bawahnya. Yang kedua manajer painting, yaitu seseorang yang memikirkan bagaimana suatu perusahaan dapat berkembang dan melakukan evaluasi terhadap sumber daya perusahaan. Yang ketiga, seksi head departemen painting, yaitu seseorang yang memimpin sekelompok orang di bawah komandonya. Yang keempat, leader, yaitu seseorang yang mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja pelaksana agar bekerja sesuai dengan standar kerja. Yang kelima ada masonry, yaitu proses awal setelah pembuatan barang setengah jadi dari proses injection dan terdiri dari 2 yaitu checker dan masking. Checker yaitu bertanggung jawab atas pengecekan barang bagus atau tidak bagus dengan memisahkan barang keduanya. Jika barang bagus maka barang tersebut masuk proses berikutnya. Jika barang tidak bagus maka barang akan dikembalikan ke bagian proses injection. Bagian masking yaitu proses menutup bagian part pada mal, lakban, dan kertas yang tidak terkena cat. Yang ke-6 ada robot, yaitu proses kedua setelah dilakukan proses masking dengan menutup bagian yang tidak terkena cat. Yaitu ada wash bensin, yaitu proses pelumasan wash bensin pada part yang akan dipainting. Yang ke-7 ada final, yaitu proses ketiga dari proses painting setelah part selesai dipainting, yaitu dengan proses ada 3 proses, yaitu checker, polish, dan open masking. Checker yaitu pengecekan part yang telah terkena cat atau telah melakukan proses painting dengan melakukan pemisahan part yang tidak bagus atau part yang tidak sesuai dengan standar yang bagus pada perusahaan. Yang kedua ada polish, yaitu proses perbaikan part yang tidak bagus yang telah dicat dengan standar mampu diperbaiki dari pihak perusahaan di bagian polishing final. Yang ketiga ada open masking, yaitu proses pembuangan mal, lakban, dan kertas pada part yang tidak terkena painting serta membersihkan sisa debu oven yang menempel pada part. Kemudian selanjutnya ada touch up, yaitu proses perbaikan part yang tidak bagus yang melebihi standar dari bagian polishing atau part ini harus melakukan pengecatan ulang pada part yang tidak bagus. Terdapat 3 proses, yaitu aftertouch, polish, dan open masking. Aftertouch yaitu proses pengecatan ulang pada bagian part yang tidak bagus hanya dengan melakukan semprot manual, tidak dengan robot seperti proses awal karena hanya sebagian saja. Yang kedua polish, yaitu proses penghalusan part setelah part tersebut telah melakukan proses aftertouch dan melalui proses open agar part bagus kembali.
Yang ketiga ada open masking, yaitu proses penyemprotan part pada part yang telah dipoles dengan air blow agar part bersih kembali. Kemudian yang terakhir ada spare part, yaitu bagian tempat penyimpanan suku cadang part, yaitu ada dua, yaitu sealing dan packing. Sealing yaitu proses pemanasan plastik atau part yang masih membutuhkan proses sealing. Yang kedua packing, yaitu proses pengepakan barang yang akan dikirim agar barang terlihat rapi dan bersih dan tertata. Selanjutnya proses bisnis perusahaan PT Takagi Sari Multi Utama. Yang pertama, proses ini diawali dari bagian gudang yang mengecek persediaan barang. Yang kedua, barang ada maka proses akan langsung menuju ke persediaan barang. Yang ketiga, apabila barang tidak ada maka akan terjadi proses permintaan barang ke bagian final. Kemudian yang keempat, karyawan akan membuat surat pesanan barang dan menentukan supplier. Yang kelima, setelah membuat surat pesanan diberikan kepada supplier. Yang keenam, supplier mengecek pesanan barang. Yang ketujuh, pesanan tidak ada maka proses akan kembali kepada admin agar admin mengecek barang pesanan kembali. Yang ke-8, apabila barang ada maka akan menuju ke proses transaksi pembelian barang. Yang ke-9, setelah transaksi berhasil maka supplier akan membuat nota pembelian atau faktur untuk diserahkan kepada bagian administrasi. Yang ke-10, setelah itu karyawan akan mengecek barang. Yang ke-11, apabila barang rusak maka akan kembali ke proses pemesanan barang pada supplier. Yang ke-12, apabila barang baik maka akan menuju proses ke transaksi pembeli. Yang ke-13, setelah itu bagian admin akan menyimpan data pembelian dan membuat laporan untuk diserahkan kepada kepala departemen. Proses bisnis inventory PT Takagi Sari Multi Utama. Yang pertama, admin dan operator gudang login dengan menggunakan ID dan password. Yang kedua, server akan memverifikasi ID dan password. Yang ketiga, admin dapat mendata pesanan barang dari customer dan mengirimkan datanya ke operator gudang. Yang keempat, operator gudang menerima data pesanan dan mengecek ketersediaan barang. Yang kelima, jika tidak ada barang maka operator gudang akan mendata stok barang yang habis. Tetapi jika ada barang maka operator gudang akan mengirim data barang ke bagian pengiriman. Yang keenam, bagian pengiriman akan berinteraksi dengan customer dan mengirim barang ke customer sesuai dengan data pesanan. Yang ketujuh, bagian pengiriman akan mendata barang yang sudah terkirim dan mengirimkannya ke operator gudang. Yang ke-8, operator gudang akan mendata barang yang akan keluar dan masuk atau termasuk barang yang sudah terkirim. Yang ke-9, operator gudang akan mengirim datanya ke admin. Yang ke-10, admin akan membuat laporan inventory. Yang ke-11, admin akan mengecek laporan inventory dan mencetak laporan inventory setiap periodik dan menyerahkannya ke direktur. Diagram perusahaan. Yang pertama ada use case diagram. Use case diagram merupakan sebuah gambaran fungsionalitas sebuah sistem. Sebuah use case merepresentasikan interaksi antara aktor dengan sistem. Di use case diagram tersebut terdapat 5 aktor, yaitu admin, sistem, operator gudang, bagian pengiriman, dan database. Admin memiliki aktivitas, yaitu yang pertama login. Login akan include autentifikasi. Kemudian operator gudang juga memiliki aktivitas login. Kemudian admin memiliki aktivitas edit profil. Kemudian admin mempunyai aktivitas cetak laporan. Kemudian admin memiliki aktivitas cek laporan. Kemudian admin memiliki aktivitas buat laporan dan admin memiliki aktivitas data pesanan. Operator gudang memiliki aktivitas edit profil. Kemudian operator gudang memiliki aktivitas data pengiriman barang. Kemudian operator gudang memiliki aktivitas cek ketersediaan barang.
Kemudian bagian pengiriman memiliki aktivitas kirim dan data barang yang terkirim. Kemudian sistem dan database memiliki aktivitas simpan semua data. Activity diagram. Activity diagram merupakan diagram yang menunjukkan alur aktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas lainnya atau menggambarkan proses-proses atau alur kerja yang terjadi di dalam sebuah sistem secara urut. Yang pertama ada activity diagram login. Activity diagram login ini terdapat 3 swim lanes, yaitu user, system, dan database. Yang dimulai dari user. User membuka aplikasi, kemudian sistem menampilkan UI login, kemudian user input username dan password, kemudian database memverifikasi username dan password, kemudian sistem menerima verifikasi. Kemudian di bawahnya terdapat decision. Jika username dan password invalid, maka sistem akan menampilkan pesan error kepada user. Tetapi jika username dan password valid, maka sistem akan menampilkan UI halaman utama. Yang kedua ada activity diagram data pesanan. Terdapat 3 swim lanes, yaitu admin, sistem, database, yang dimulai dari admin login, kemudian sistem menampilkan halaman utama, kemudian admin memilih data pesanan, kemudian sistem menampilkan UI data pesanan, kemudian admin input data pesanan, kemudian database menyimpan data pesanan, kemudian final. Yang ketiga, activity diagram membuat laporan, yaitu ada 3 swim lanes, yaitu admin, sistem, database. Dimulai dari admin login, kemudian sistem menampilkan UI halaman utama, kemudian admin memilih opsi laporan, kemudian sistem menampilkan halaman laporan, kemudian admin membuat laporan, kemudian database menyimpan laporan, kemudian final. Kemudian selanjutnya activity diagram mengecek laporan, yaitu terdapat 3 swim lanes, yaitu admin, sistem, dan database, yang dimulai dari admin login, kemudian sistem menampilkan UI halaman utama, kemudian admin memilih opsi laporan, kemudian sistem menampilkan halaman laporan, kemudian admin mengecek laporan, kemudian database menyimpan laporan, dan final. Kemudian selanjutnya ada activity diagram mencetak laporan. Terdapat 2 swim lanes, yaitu admin dan sistem, yang dimulai dari admin login, kemudian sistem menampilkan UI halaman utama, kemudian admin memilih opsi laporan, kemudian sistem menampilkan halaman laporan, kemudian admin mencetak laporan, dan final. Selanjutnya activity diagram pengiriman. Terdapat 3 swim lanes, yaitu pengiriman, operator gudang, dan sistem. Pengiriman dimulai dari pengiriman, yaitu menerima data dari operator gudang, kemudian pengiriman mengirim barang, kemudian pengiriman mendata barang yang terkirim, kemudian operator gudang menginput data barang yang terkirim, kemudian sistem menampilkan data barang yang terkirim, dan final. Selanjutnya activity diagram mendata barang yang terkirim. Ada 3 swim lanes, yaitu operator gudang, sistem, dan database, yang dimulai dari operator gudang login, kemudian sistem menampilkan UI halaman utama, kemudian operator gudang pilih opsi pengiriman, kemudian sistem menampilkan UI pengiriman, kemudian operator gudang mendata barang yang sudah terkirim, kemudian database menyimpan data barang yang sudah terkirim, dan final. Kemudian selanjutnya activity diagram cek ketersediaan barang. Itu terdapat 3 swim lanes, yaitu operator gudang, sistem, dan database. Dimulai dari operator gudang, yaitu login, kemudian sistem menampilkan halaman utama, kemudian operator gudang pilih opsi pengiriman, kemudian sistem menampilkan UI pengiriman, kemudian operator gudang pilih opsi cek ketersediaan barang, kemudian sistem menampilkan UI cek ketersediaan barang, kemudian operator gudang mendata ketersediaan barang, kemudian database simpan data ketersediaan barang, dan final. Selanjutnya activity diagram edit profil user. Terdapat 3 swim lanes, yaitu user, sistem, dan database.
Dimulai dari user, yaitu user login. Sistem menampilkan UI halaman utama, kemudian user pilih opsi profil user, kemudian sistem menampilkan UI profil user, kemudian user edit profil, kemudian database menyimpan perubahan profil, dan final. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram adalah visual dari struktur sistem program pada jenis-jenis yang dibentuk. Di sini terdapat 7 kelas diagram, yaitu login, user, pemesanan, pengiriman, laporan, admin, dan operator gudang. Yang pertama, kelas diagram login. Kelas diagram login memiliki atribut username memakai string dan password juga memakai string, dan memiliki operation input dan delete. Kemudian user, kelas diagram user memiliki atribut username, password, dan email, dan memiliki operation input, update, dan delete. Kemudian kelas diagram pemesanan yaitu memiliki atribut data pemesanan, alamat, total harga, ketersediaan barang, dan memiliki operation input, update, dan delete. Kemudian kelas diagram pengiriman memiliki atribut data barang yang terkirim dan tanggal update, kemudian memiliki operation input, update, delete. Kemudian kelas diagram laporan memiliki atribut ID laporan dan kategori laporan, kemudian memiliki operation input, update, delete. Kemudian kelas diagram admin memiliki atribut ID admin, nama, password, dan tanggal. Kemudian memiliki operation input, update, delete, dan edit. Kemudian operator gudang memiliki atribut ID operator, nama, password, dan tanggal. Kemudian memiliki operation input, update, dan delete. Kemudian dari kelas login ke user memakai composition, yaitu 0 ke 1. Artinya satu user hanya boleh login satu kali, tidak bisa 2 user login dalam satu kali. Kemudian di bawahnya user terdapat admin dan operator gudang memakai generalization. Kemudian dari kelas user ke kelas pemesanan memakai association, yaitu 1 ke 0 hingga 1, yang artinya dia bisa memilih atau dia bisa tidak wajib memilih. Kemudian dari kelas pemesanan ke kelas pengiriman memakai composition, yaitu 1 ke 1, yang artinya pada saat dia melakukan pemesanan pasti dia melakukan pengiriman. Kemudian dari kelas pengiriman ke kelas laporan memakai association, yaitu 1 ke 1. Saat dia pengiriman belum tentu dia mencetak laporan dan hanya bisa diakses oleh satu user. Selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram merupakan sebuah diagram yang digunakan untuk menjelaskan atau menampilkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah sistem secara terperinci. Selanjutnya sequence diagram login. Sequence diagram login ini terdapat 4 lifeline, yaitu login, sistem, database, dan menu utama, dan terdapat satu aktor yaitu user. Yang pertama dari user ke login, input username dan password. Kemudian dari login ke sistem menerima data, kemudian sistem ke database mengirim data, kemudian database validasi data, kemudian database ke sistem mengirim data. Kemudian di bawahnya terdapat kotak valid dan invalid. Kotak invalid itu sistem akan mengirim pesan error ke login, kemudian dari login ke aktor akan menampilkan pesan error. Kemudian bawahnya terdapat kotak valid, yaitu sistem akan menampilkan menu utama. Selanjutnya sequence diagram data barang. Terdapat 4 lifeline, yaitu login, menu utama, data barang, dan sistem. Dan terdapat satu aktor yaitu admin. Dari admin ke login itu memasukkan username dan password, kemudian dari login ke menu utama yaitu masuk menu utama, kemudian dari menu utama ke data barang yaitu pilih data barang, kemudian dari data barang ke sistem input data barang, kemudian sistem simpan data, kemudian dari sistem ke data barang yaitu konfirmasi data berhasil, kemudian dari data barang ke menu utama yaitu kembali ke menu utama, kemudian dari menu utama ke admin yaitu melakukan logout.
Selanjutnya adalah sequence diagram pengiriman. Nah, pada bagian sequence diagram pengiriman ini, ada admin yang bertindak sebagai aktor, ada juga operator gudang, menu utama, data barang, ketersediaan barang, pengiriman, dan sistem. Nah, dimulai dengan admin dan juga operator gudang masuk ke menu utama, dan dari menu utama ke data barang, yaitu melihat data pesanan, dari data barang ke ketersediaan barang, yaitu mengecek ketersediaan barang. Nah, jika barang yang ada di gudang habis, maka bagian ketersediaan barang akan melaporkan pada data barang bahwa barang habis. Tetapi jika ada barang pada gudang, maka ketersediaan barang akan melaporkan ke bagian pengiriman bahwa barang tersedia dan siap untuk dikirim. Dan dari pengiriman ke bagian sistem, yaitu data diproses, sistem akan menyimpan data, dan jika berhasil disimpan, maka sistem akan langsung mengkonfirmasi ke operator gudang bahwa data berhasil disimpan, dan operator gudang ke admin, yaitu membuat laporan. Selanjutnya ada juga sequence diagram laporan. Dimulai dengan admin yang bertindak sebagai aktor, ada juga menu utama, ada juga laporan, dan ada juga sistem. Admin masuk pada menu utama, setelah itu dari menu utama ke laporan memilih opsi laporan. Dari laporan bisa mengedit, mengecek, atau membuat laporan. Dan setelah itu, jika sudah mengedit, mengecek, atau membuat laporan, maka dari bagian laporan ke sistem akan mengirim data laporan ini, laporan akan diproses. Setelah itu, sistem akan menyimpan laporan dan siap untuk dicetak. Nah, jika laporan sudah disimpan dan dicetak, maka sistem akan menampilkan ke bagian laporan bahwa laporan sudah berhasil dicetak dan disimpan. Setelah itu laporan ke menu utama, yaitu kembali ke menu utama, dan dari menu utama ke bagian admin bisa untuk logout. Nah, selanjutnya adalah collaboration diagram. Collaboration diagram adalah diagram yang mengelompokkan pesan pada kumpulan diagram sequence menjadi sebuah diagram. Nah, ada collaboration diagram login. Collaboration diagram login ini dimulai dengan users, yang mana dia menginput username dan password pada laman login. Setelah itu dari laman login ke bagian sistem akan menerima data. Setelah itu dari sistem ke database akan menerima data juga, dan database akan memvalidasi data. Setelah memvalidasi data, database akan mengirimkan datanya pada sistem, dan jika invalid atau salah, maka sistem akan menampilkan tampilan error pada login, dan login akan meneruskan tampilan error pada user. Tetapi jika benar, maka sistem akan langsung menampilkan menu utama. Nah, berikut ada collaboration diagram data barang. Collaboration diagram data barang ini dimulai dengan admin yang memasukkan username dan password pada laman login. Setelah itu dari laman login ke menu utama akan masuk ke menu utama. Dari bagian menu utama ke data barang, yaitu pilih data barang. Dan dari data barang ke sistem, yaitu menginput data barang. Dan sistem akan menyimpan data. Jika sistem sudah berhasil menyimpan data, maka sistem akan mengkonfirmasi data berhasil disimpan ke data barang. Dan dari data barang akan kembali ke menu utama, dan dari menu utama akan kembali ke admin dengan cara logout. Nah, selanjutnya ada juga collaboration diagram pengiriman. Dimulai dengan operator gudang yang masuk ke menu utama. Setelah itu dari menu utama ke data barang, yaitu melihat data pesanan. Dari data barang ke ketersediaan barang, yaitu mengecek ketersediaan barang. Dari ketersediaan barang ke pengiriman, yaitu barang tersedia dan siap dikirim. Dan dari pengiriman ke bagian sistem, yaitu data diproses. Sistem akan menyimpan data, dan jika data berhasil disimpan, maka sistem akan mengkonfirmasi ke operator gudang bahwa data sudah berhasil disimpan, dan operator gudang bisa meneruskan datanya ke admin untuk membuat laporan. Selanjutnya ada collaboration diagram laporan. Dimulai dengan admin yang masuk ke menu utama. Dari menu utama akan pilih opsi laporan. Dari laporan akan edit atau membuat atau juga mengecek laporan. Nah, dari laporan, jika sudah mengedit atau mengecek atau membuat laporan, maka laporan akan meneruskan datanya ke sistem, yaitu laporan diproses, dan sistem akan menyimpan
laporan tersebut, data laporan tersebut, dan jika berhasil disimpan dan dicetak, maka sistem akan menampilkan konfirmasi berhasil dicetak atau disimpan pada bagian laporan, dan laporan akan kembali ke menu utama, dan dari menu utama ke admin, yaitu logout. Nah, selanjutnya adalah deployment diagram. Deployment diagram adalah diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan prosesor hardware atau node device dari suatu sistem, hubungan komunikasi di antara mereka, dan penempatan file software pada hardware tersebut. Nah, dapat dilihat di sini ada node, yaitu laptop atau PC, ada juga web server yang di dalamnya terdapat sistem UI dari sistem informasi inventory pada PT TKG Sari Multi Utama, dan juga ada database. Nah, laptop atau PC ini menggunakan operating system Mac atau Windows. Setelah itu dihubungkan dengan internet connection ke web server yang di dalamnya ada sistem UI, dan setelah itu dari web server yang di dalamnya ada sistem UI, sistem informasi inventory PT TKG Sari Multi Utama akan dihubungkan juga dengan internet connection pada database, dan database ini dibangun menggunakan database MySQL. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah tampilan UI atau user interface dari sistem informasi inventory PT TKG Sari Multi Utama. Sebelumnya, user interface atau UI merupakan bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan pengguna atau user. Nah, yang pertama dapat dilihat ini merupakan tampilan UI dari tampilan login pada sistem informasi inventory PT TKG Sari Multi Utama. Dapat dilihat ada opsi untuk mengisi username dan juga password. Nah, setelah mengisi username dan password, maka bisa diklik pada bagian login. Tetapi jika melupakan password, maka bisa diklik pada lupa password. Seperti ini tampilannya. Ada juga lambang perusahaan di bagian pojok kanan atas. Selanjutnya, jika username atau password yang dimasukkan salah, maka akan muncul tampilan error. Ini merupakan UI dari tampilan error pada sistem informasi inventory PT TKG Sari Multi Utama, yang mana ada permintaan untuk maaf, username atau password yang Anda masukkan salah, silakan coba lagi. Dan jika ada error seperti ini, maka user harus mengisi username atau password dengan baik dan benar. Nah, yang berikut, jika sudah benar username dan password yang sudah dimasukkan, maka akan muncul tampilan halaman utama. Ini merupakan tampilan halaman utama dari sistem informasi inventory PT TKG Sari Multi Utama. Sangat simpel, dan di bagian pojok kiri ada menu untuk bisa melihat home, daftar pesanan, pengiriman, laporan, profil user, dan juga opsi untuk logout. Nah, jika di sebelumnya kita mengklik pada bagian daftar pesanan, maka akan muncul tampilan UI seperti daftar pesanan ini. Yang pertama ada opsi untuk kembali, ada juga tabel-tabel yang berisi daftar pesanan. Biasanya UI ini dimainkan oleh admin perusahaan. Dan di sini ada opsi untuk menginput data pesanan, ada juga opsi untuk simpan data pesanan, dan juga ada opsi untuk mendelete data pesanan. Nah, setelah itu, jika diklik tadi pada bagian halaman utama pada bagian daftar pengiriman, maka akan muncul tampilan UI daftar pengiriman seperti ini. Ini merupakan tampilan UI daftar pengiriman dari sistem informasi inventory pada PT TKG Sari Multi Utama. Ada opsi untuk kembali, ada juga opsi untuk input data pesanan, simpan, dan juga ada opsi untuk cek ketersediaan barang. Nah, bagaimana jika kita mengklik pada opsi cek ketersediaan barang? Nah, jika diklik pada opsi cek ketersediaan barang, maka akan muncul tampilan UI data ketersediaan barang seperti ini. Ya, ini merupakan daftar ketersediaan barang yang ada pada PT TKG Sari Multi Utama. Dan di sini juga ada opsi untuk kembali, dan juga ada opsi untuk input data barang, dan juga ada opsi untuk simpan data barang. Seperti itu. Nah, ini merupakan tampilan UI untuk membuat laporan. Nah, dapat dilihat bahwa ada opsi untuk kembali.
Ada juga 3 opsi di bagian atas, yaitu buat laporan, lihat laporan, dan juga cetak laporan. Nah, yang diberi tanda warna merah artinya yang sedang kita akses sekarang. Berarti kita sekarang sedang mengakses pada bagian buat laporan, yang dimana ada opsi untuk mengisi date atau tanggal dan juga periodenya, dari bulan, misalnya dari bulan apa sampai bulan apa. Dan juga ada tabel-tabel yang berisi nomor, ID barang, harga persatuan, jumlah pembelian, sisa stok, keterangan, dan seterusnya. Dan juga ada opsi untuk menginput data barang, ada juga opsi untuk menyimpan data barang. Ya, seperti itu. Dan bagaimana jika kita mengklik pada lihat laporan? Nah, jika kita mengklik pada bagian lihat laporan, maka akan muncul tampilan UI seperti ini. Ada opsi untuk kembali, ada juga opsi untuk mengecek laporan periode lain, misalnya dari bulan Januari sampai bulan Agustus, dari bulan September sampai Desember, dan seterusnya. Dan ini merupakan tampilan laporan yang nantinya akan dicetak dari PT Takagi Sari Multi Utama ini. Seperti ini laporannya. Dan bagaimana jika kita mengklik pada cetak laporan? Nah, jika diklik pada cetak laporan akan muncul tampilan UI seperti ini. Sangat simpel tampilan UI-nya. Karena ketika kita mengklik pada cetak laporan, maka laporan dari sistem informasi inventory pada PT Takagi Sari Multi Utama ini akan langsung dicetak otomatis. Seperti itu. Nah, pada halaman utama tadi ada opsi untuk melihat profil user. Nah, ini merupakan tampilan UI untuk melihat profil user. Ada opsi untuk mengubah foto profil, ada juga nama dari user yang sedang mengakses sistem informasi inventory ini. Ada juga ID karyawan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, jabatannya apa, username dan passwordnya apa. Sangat lengkap ya. Dan jika kita klik pada bagian edit profil, ya berarti kita bisa mengubah nama lengkap, misalnya tempat tanggal lahir, jabatan, dan username atau password kita. Seperti itu. Nah, demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami yang membahas tentang tugas akhir semester pada mata kuliah Analisis dan Desain Sistem Informasi dengan judul Rancangan Analisis dan Sistem Informasi Inventory pada PT Takagi Sari Multi Utama. Terima kasih.